Saudara, kita patut bersyukur karena pada hari Minggu ini adalah minggu terakhir pada tahun 2017. Setelah hari ini, setelah tengah malam hari ini, kita akan memasuki suatu tahun yang baru. Bersyukur pada akhir tahun 2017, kita masih dapat berkumpul bersama, dapat berbakti bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, dan akhirnya memuji Tuhan bersama. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Saudara, untuk menutup akhir tahun ini, saudara, saya ajak kita untuk merenungkan suatu bagian Alkitab yang diambil daripada kitab Lukas. Kita buka kitab Lukas, pasal yang ke-17. Kitab Lukas, pasal yang ke-17, kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai 19. Ini adalah bagian Alkitab yang mungkin sudah kita kenal dengan baik. Tapi mari kita membaca bersama dan menikmatinya sekali lagi. Kita akan membaca bertanggapan, saya membaca ayat yang ke-7, saudara membaca ayat yang ke-8, dan seterusnya, sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami dan terlebih lagi Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena di dalam hidup kami, walaupun kami masih penuh dan masih sering melakukan dosa-dosa kami, tapi Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kasih karunia-Mu melebihi respon daripada manusia. Kami adalah orang yang masih berdosa, dan oleh karena itu kami mengaku di hadapan Tuhan, kami adalah orang yang terus-menerus menyakitkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan. Walaupun kami masih berdosa, Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami, tanpa menuntut bahwa kami harus mengerti dosa-dosa kami terlebih dahulu. Engkau telah mengirimkan anak-Mu untuk mati dan bangkit demi kami, ya Tuhan. Kami syukur untuk semua sudah Tuhan mungkinkan dalam hidup ini, sehingga kami sekarang pada hari Minggu ini, datang ke hadapan-Mu bukan karena kami harus datang, tapi karena kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mengerti momen-momen di mana kami harus beribadah, momen-momen di mana kami mementingkan firman Tuhan, momen-momen di mana kami mementingkan ibadah kami lebih daripada liburan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kami berkumpul untuk beribadah. Sekarang ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, ketika hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan, kami meminta sekali lagi, kiranya Roh Allah hadir, berdiam tengah-tengah kami. Penuhilah hati kami dan pikiran kami, sehingga semua yang kami dengarkan layak dan dapat kami terima, ya Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah Tuhan ini tanpa membawa berkat firman Tuhan dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada hari Minggu terakhir dalam tahun 2017 ini. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan Lukas pasal yang 17, maka saudara ini berbicara mengenai suatu hal yang penting, yaitu mengenai kerajaan Tuhan.
Khususnya kalau saudara buka Alkitab saudara dan saudara perhatikan ayat yang ke-20 dan seterusnya saudara. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-37. Maka saudara bisa melihat suatu natur daripada kerajaan Allah itu sendiri. Yang pertama saudara, di sini dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 dan seterusnya bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir. Bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kamu, kata Tuhan Yesus. Tapi ada suatu natur yang lain yang Tuhan Yesus katakan bahwa walaupun sudah hadir, tetap kerajaan Allah ini juga tidak atau belum hadir, saudara. Dalam bahasa teologisnya, saudara, the kingdom of God is already and not yet here, saudara. The kingdom of God, kerajaan Allah itu sudah, tapi juga belum hadir, belum datang dalam hidup kita semua. Saudara, ini adalah suatu natur yang penting, saudara. Tuhan Yesus katakan kerajaan Allah itu memang sudah hadir tengah-tengah engkau, sudah berada bersama dengan engkau. Tapi ayat ke-21, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus juga katakan akan datang kerajaan Allah tersebut. Dan natur atau sifat kedatangannya itu suatu hal yang tidak bisa diprediksikan. Tidak ada tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan kapan kerajaan Allah itu akan datang. Bahkan di sini dikatakan Tuhan Yesus mengambil contoh, yaitu seperti pada zaman Nuh, seperti pada zaman Lot kerajaan Allah itu datang. Pada zaman Nuh semua orang makan dan minum, semua orang kawin dan dikawinkan, sampai akhirnya Nuh masuk ke dalam bahtera tersebut. Maka surah air bah datang untuk akhirnya menghancurkan semua orang pada zaman tersebut. Demikian juga di dalam zaman Lot, saudara, mereka semua makan dan minum, mereka akhirnya semua membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun sampai pada hari di mana Lot keluar daripada kota Sodom tersebut. Tuhan Yesus katakan, saudara, di sana akhirnya kota Sodom dihakimi tanpa mereka orang-orang Sodom sadar mereka sedang dihakimi oleh Tuhan. Maka saudara, ini adalah suatu natur daripada kerajaan Allah, yaitu yang akan datang, kerajaan Allah itu akan datang dengan suatu natur menghakimi, saudara. Dan kapan kerajaan Allah itu akan datang, kita tidak ada yang tahu. Tapi suatu hal yang menakutkan akan terjadi, semua orang akan dihakimi. Saudara, ini adalah suatu hal yang Tuhan Yesus katakan mengenai natur kerajaan Allah dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-20 dan seterusnya. Saudara, sebelum tersebut, ada satu hal sebelum Yesus mengatakan natur kerajaan Allah tersebut. Ada hal penting yang Yesus katakan mengenai orang-orang percaya yang hidup di dalam kerajaan Allah tersebut. Itu orang-orang percaya yang hidup di antara dua titik ini, the already and the not yet of the coming of the kingdom of God tersebut. Itu Anda dan saya. Kita semua orang-orang percaya yang hidup dalam kerajaan Allah semacam demikian. Maka saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 menunjukkan suatu horizontal dimension, yaitu orang-orang yang hidup dan relasi mereka dengan orang-orang percaya lainnya, saudara. Yaitu orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah yang semacam demikian, yang already and not yet ini, mereka adalah orang yang tetap masih bisa berdosa. Mereka adalah orang yang tetap masih bisa bersalah, khususnya satu dengan yang lainnya. Ini adalah suatu perjuangan iman kita. Ini adalah suatu struggle hidup kita, di mana walaupun kita sudah diselamatkan, tapi karena kerajaan Allah itu masih akan datang juga, maka kita belum bisa bebas daripada dosa-dosa kita. Kita memang sudah bebas daripada kuasa dosa, tapi dalam keseharian kita masih bisa berdosa. Inilah fakta atau realitas daripada orang percaya, yaitu kita yang sudah dibebaskan daripada kuasa dosa, masih bisa berdosa, saudara. Maka di sini saudara ada dua tanggung jawab yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya yang hidup dalam kerajaan Allah semacam demikian. Tanggung jawab pertama adalah sama-sama memperhatikan, menegur orang lain yang berbuat salah. Itu tanggung jawab daripada orang Kristen. The believers has the moral obligation to admonish, untuk menegur mereka yang bersalah. Maka saudara, di dalam gereja saudara, kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa seseorang itu bersalah. Harus memiliki suatu standar yang kita bisa pegang. Ketika orang itu bersalah, kita berani menegur mereka. Ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting, saudara, bahwa kita yang akan menegur orang lain, kita sendiri tidak bisa sembarangan masih berhidup dalam dosa-dosa kita, masih mempermainkan dosa kita. Kalau semacam demikian, maka kita tidak ada hak untuk bisa menegur orang lain yang sedang berbuat salah, saudara. Ini adalah tanggung jawab orang Kristen, bahwa kita harus memperhatikan orang percaya lainnya. Tanggung jawab orang Kristen yang kedua adalah to ask forgiveness and to give forgiveness. Meminta
pengampunan dan memberikan pengampunan, khususnya mereka yang sudah bertobat, maka tanggung jawab kita adalah memberikan pengampunan kepada mereka. So kita harus menegur. Tapi ketika kita melihat orang itu sudah bertobat, maka tanggung jawab orang Kristen adalah untuk mengampuni mereka yang meminta pengampunan kepada kita. Bahkan kalau dia bersalah 7 kali dalam satu hari, dan meminta maaf dan bertobat 7 kali dalam sehari, maka kita sebagai orang Kristen yang hidup dalam kerajaan Allah, kita harus mengampuni orang percaya tersebut, saudara. Ini adalah tanggung jawab kita. Saudara, dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19, perikop yang kita baca tadi, saudara, kalau dalam LAI dibagi menjadi 2 perikop, saudara. 2 perikop yang kita baca ini menunjukkan bukan cuma tanggung jawab kita secara horizontal, satu dengan yang lainnya. Tapi khususnya tanggung jawab kita secara vertikal. Kita dengan Tuhan kita. Hidup dalam kerajaan Tuhan. Apakah karakter, apakah sifat, natur daripada mereka orang percaya yang hidup dalam kerajaan Tuhan. Maka saudara, dari pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, satu hal yang saudara bisa pelajari. Natur relasi kita dengan Tuhan kita, itu seperti digambarkan seperti master and slave. Tuan dan, bukan cuma hamba, saudara, tapi budak. Tuan dan budaknya. Saudara, suatu hal yang perlu kita pikirkan adalah mengenai istilah Christian freedom. Memang setelah kita menjadi orang Kristen, kita dibebaskan. Kita memiliki freedom. Kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Kita dibebaskan daripada kuasa dosa kita. Tapi kita bukan dibebaskan tanpa ada suatu tujuan. Kita bukan dibebaskan tanpa ada artinya. Kita bukan dibebaskan lalu mengerti pembebasan tersebut sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Orang Israel, saudara, dibebaskan daripada tanah perbudakan Mesir, bukan supaya mereka bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tuhan katakan dalam Keluaran mereka dibebaskan in order for them to worship Him in the wilderness. Supaya mereka bisa menyembah Tuhan, bisa melayani Tuhan di dalam ladang belantara tersebut. Saudara, di sini menarik sekali, saudara. Mereka dibebaskan daripada tanah Mesir dan perbudakan biar bukan supaya mereka bisa bebas lepas daripada segala-segalanya. Tidak, saudara. Tapi mereka dibebaskan supaya mereka bisa melayani Tuhan, bisa menyembah, melayani Tuhan di dalam padang belantara, saudara. Maka di sini saudara, demikian juga dengan hidup orang Kristen, kita juga dibebaskan daripada kuasa dosa. Bukan supaya kita bisa hidup bebas sebebas-bebasnya seperti yang kita inginkan, tapi supaya kita bisa bebas sekarang melayani Tuhan. Maka hidup seorang Kristen dikatakan dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 dan seterusnya, hidup seorang Kristen adalah hidup yang diidentifikasikan relasinya antara budak dan juga tuannya. Saudara, ini menarik sini karena translation kalau saudara baca dalam LAI, saudara, kata budak tersebut diterjemahkan sebagai hamba. Saudara, ada suatu gap yang besar sekali antara hamba dan budak, antara servant and slave, saudara. Sebenarnya dalam bahasa Grikanya, ini adalah root bahasa tersebut adalah doulos, yaitu seharusnya diterjemahkan sebagai kata budak. Tapi entah mengapa, saudara, mungkin karena dalam bahasa Inggrisnya, khusus dalam bahasa Inggris, terjadi atau ada suatu sensitivitas terhadap kata budak karena history daripada Western world, sejarah daripada dunia orang Barat, yang demikian ada antipati, ada sejarah yang aib terhadap bagaimana mereka memperlakukan budak, saudara. Maka seringkali kata doulos ini, atau kata budak di dalam Alkitab, diterjemahkan sebagai servant, sebagai hamba. Di dalam Old Testament, saudara, ada lebih daripada 1000 kali kata budak ini keluar dalam bahasa Hebrew-nya, ebed, saudara. Yaitu baik kata kerja maupun kata bendanya. Lebih daripada 1000 kali. Tapi dalam King James Version, hanya 1 kali keluar, saudara, kata budak. Sisanya, saudara, itu diterjemahkan dalam kata hamba. Tapi sebenarnya, dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, kata ebed tersebut, translation-nya tidak lain hanyalah sebagai budak. Tapi hanya diterjemahkan dalam King James Version 1 kali saja dari 1000 kali lebih tersebut. ESV, saudara bisa baca, NASB mungkin jauh lebih baik. Bisa puluhan. Bahkan LAI saya rasa dalam hal ini terjemahan lebih baik daripada bahasa Inggrisnya. Karena LAI lebih daripada 100 kali dalam Old Testament menerjemahkan kata ebed tersebut sebagai budak, saudara. Dalam New Testament, saudara, lebih daripada 150 kali kata doulos dipakai. Tapi saudara, King James Version sekali lagi hanya 1 kali dalam kitab Wahyu menerjemahkan kata doulos ini sebagai budak. Sisanya, saudara, itu adalah servant. Saudara, bahasa Inggris lainnya juga demikian. LAI kurang baik dalam hal ini, saudara, karena hanya 4 kali, saudara, kalau saya tidak salah ingat, hanya 4 kali LAI menerjemahkan kata ini sebagai kata budak, saudara. Maka di sini, saudara, perhatikan,
Ada perbedaan antara budak dan hamba. Seorang hamba dan seorang budak memiliki at least ada dua perbedaan, saudara. Yang pertama, saudara, seorang hamba adalah seorang yang dibayar, seorang yang dipekerjakan, seorang yang hired servant, seorang yang dipekerjakan tersebut. Seorang hamba adalah seorang yang, oleh karena itu perbedaan yang kedua, seorang hamba adalah orang yang bisa memilih pekerjaannya. Seorang hamba bisa memilih kepada siapa dia bekerja atau apakah dia mau bekerja pada sehari-hari itu. Karena dia dipekerjakan. Seorang hamba memiliki suatu otonomi untuk memilih apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia akan kerjakan, pekerjaan apa yang harus dia pilih. Ada kebebasan untuk tidak bekerja pada hari itu atau bekerja. Tapi lain daripada seorang hamba, seorang budak itu bukan hired person, bukan dipekerjakan, tapi adalah seorang yang dimiliki, own. Seorang budak adalah seorang yang dimiliki, bukan seorang yang dipekerjakan. Oleh karena itu seorang budak, perbedaan yang kedua adalah mereka tidak memiliki otonomi. Mereka harus bekerja. Mereka dimiliki oleh tuannya. Mereka harus bekerja. Apapun pekerjaan tersebut, mereka harus mau bekerja. Against their will, walaupun mereka mungkin bertentangan dengan kehendak mereka atau kesukaan mereka, mereka harus bekerja untuk tuan mereka. Maka di sini saudara mengenal perbedaan antara servant and slave di sini. Saudara bisa melihat ayat yang ke-7 dan seterusnya, itu bukan tuan dan hamba, tapi tuan dan budak. Saudara bisa ganti semua kata hamba disebut dengan kata budak. Mengenal perbedaan antara hamba dan budak di sini akan menentukan bagaimana kita mengerti diri kita sendiri. Akan menentukan bagaimana kita mengerti relasi kita dengan Tuhan kita, saudara. Saudara, ayat yang ke-7, saudara bisa melihat seorang budak, bukan cuma seorang hamba di sini, seorang budak has no right, tidak memiliki suatu hak dalam dirinya sendiri. Hidup mereka adalah hidup untuk bekerja melayani Tuhan mereka. Hidup seorang hamba bukan untuk mencari kesenangan hidupnya. Lain dengan seorang pekerja yang bekerja dari pagi sampai petang, terus setelah itu mendapatkan gajinya, upahnya, akhirnya untuk menyenangkan diri hidup dia, atau mencukupi hidup daripada keluarga dia. Sangat lain sekali konsep budak ini dengan konsep pekerja pada zaman modern ini. Pegawai pada zaman ini. Mereka bekerja akhirnya untuk mendapatkan cukup uang, untuk dia bisa meningkatkan standar hidup mereka. Itulah pekerja. Tapi seorang budak bukanlah demikian. Seorang budak bukan bekerja melayani tuannya agar dia sendiri mendapatkan upah daripada pekerjaan tersebut atau keuntungan daripada pekerjaan tersebut. Seorang budak melayani tuannya demi keuntungan daripada tuannya. Semuanya demi keuntungan daripada tuannya. Bahkan ketika dia dikatakan di sini, saudara, dalam Alkitab kita baca, dari pagi sampai petang sudah bekerja di ladang seharian, saudara, baik itu mengembalakan ternak atau membajak dan lain sebagainya. Setelah dia pulang, pekerjaan pertama yang dia lakukan bukan akhirnya makan, saudara, bukan. Bukan akhirnya menyenangkan dirinya, mencukupi dirinya, tapi terus masih bekerja demi tuannya. Sampai akhirnya semua pekerjaan sudah selesai pada hari itu, baru seorang budak bisa beristirahat. Saudara, kita hidup dalam kerajaan Tuhan, maka definisi pertama kita adalah budak daripada Tuhan, bukan cuma hamba daripada Tuhan. Kita adalah budak daripada Tuhan yang akhirnya terus-menerus. Karakteristik kita yang pertama, saudara, di dalam kerajaan Tuhan adalah terus melayani Tuhan. Kita tidak berhenti melayani Tuhan. Tidak ada seorang Kristen yang bisa berhenti melayani Tuhan. Tidak ada seorang Kristen yang akhirnya bisa berhenti tidak melakukan apapun. An idle Christian is no such thing. Maka khususnya bagi kita yang mengaku diri Tuhan adalah Tuhan kita, maka kita adalah budak dalam kerajaan Tuhan. Tujuan pertama kita hidup dalam kerajaan Tuhan adalah melayani Dia, saudara. Hal yang kedua, kalau saya bisa melihat relasi ketika kita baca ke-10 orang kusta, perikop mengenai orang kusta, maka kontras antara budak dan master, antara budak dan tuannya semakin lebih dijelaskan di sini. Saudara, ini bukan lagi cuma budak adalah orang yang akhirnya menjadi seorang yang terus-menerus melayani Tuhan. Tapi di sini seorang yang kusta adalah seorang yang dianggap unclean, yang bahkan nilainya tidak ada lebih, bahkan berkurang, bahkan tidak ada nilainya sama sekali, bahkan dibandingkan budak sekalipun. Kalau budak, saudara, masih bisa bekerja demi profitable, adalah suatu hal yang profitable kepada tuannya. Seorang yang memiliki sakit kusta sama sekali tidak ada nilainya bagi tuannya, bagi siapapun, saudara.
Saudara, di sini Leviticus, saudara, Imamat pasal yang ke-13 memiliki suatu hukum. Hukum Taurat memiliki suatu hukum, yaitu concerning mengenai orang yang sakit kulit atau sakit kusta ini, saudara. Mereka adalah orang yang dianggap unclean. Saudara, hanya ada satu orang atau satu hal yang masih hidup, yang bisa membuat orang hidup lainnya menjadi najis. Biasanya, saudara, makhluk atau binatang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, itu masih mungkin membuat orang lain menjadi najis, menajiskan orang lain. Tapi hanya ada satu orang hidup, yaitu orang kusta. Only this living being, saudara, di dalam hidupnya bisa menajiskan orang lain. Orang yang sakit kusta, orang yang sakit kulit ini, kalau saudara baca dalam Imamat pasal yang ke-13, dikatakan adalah seorang yang unclean, yang najis, yang tidak bersih, yang oleh karenanya itu, saudara, harus dibuang. Harus hidup di luar kemah-kemah orang percaya. Atau dalam kasus konteks daripada Tuhan Yesus, hidup di luar desa, kota. Saudara. Mereka adalah orang yang outcast, yang dibuang. Saudara, sangat menarik sekali, saudara. Sedemikian parahnya kondisi mereka, the misery, kalau saudara perhatikan di sini, 10 orang kusta tersebut, 9 adalah orang Yahudi, 1 adalah orang Samaria. Demikian parahnya kondisi hidup mereka, saudara, status mereka, sampai orang Yahudi dan orang Samaria yang saling membenci satu dengan yang lain. Saudara bisa tahu, saudara, orang Yahudi, orang Samaria itu demikian membenci satu dengan yang lainnya. Saudara, ini demikian besar animosity mereka satu terhadap yang lainnya, sudah lebih daripada pada zaman Tuhan Yesus, mungkin hampir 1000 tahun, saudara, a millennium long history of hatred. Tapi yang menarik di sini dalam kondisi mereka yang demikian malang tersebut sebagai orang yang outcast, mereka berkumpul bersama, saudara. Mereka berkumpul bersama. Saudara bisa melihat bahwa kalau bukan karena terpaksa, tidak mungkin mereka bisa berkumpul bersama. Ini hanya menunjukkan suatu status bahwa orang berdosa mau sebangga-bangganya kita dalam dosa kita semua sama, saudara, tidak dibedakan. Semua adalah orang yang sama, outcast di dalam hadirat Tuhan. Saudara, orang berdosa tidak mungkin membanggakan satu dengan yang lebih daripada yang lain. Saya lebih kaya, saya lebih diberkati, saya lebih beruntung, dan lain sebagainya. Tidak, status saya lebih tinggi, status saya adalah majikan engkau pegawai. Di mata Tuhan, hanya satu yang menggambarkan semua orang berdosa, yaitu mereka semua sama-sama malang berdosa. Itu di mata Tuhan, mereka sama-sama outcast. Ironis sekali, saudara, kalau dalam dunia ini ada orang yang merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, orang semacam tersebut pasti belum pernah mengenal bahwa mereka adalah outcast di mata Tuhan. Mereka adalah orang yang harusnya memang dibuang di mata Tuhan. Hanya mereka yang sadar bahwa mereka memiliki dosa, hanya mereka yang sadar mereka adalah malang di hadapan Tuhan, yang merasa bahwa semua sama, mereka semua malang di hadapan Tuhan, saudara. Maka di sini kondisi yang kedua yang dilihatkan, dibedakan bukan cuma antara master dan slave. Kontras terlebih lanjut lagi yang dilihatkan antara orang percaya hidup dan kerajaan Tuhan adalah orang yang lepers, orang yang kusta, dan bukan hanya saja dikontraskan dengan orang yang clean, unclean and clean, bukan itu saja, tapi bahkan unclean, everybody belongs to this group, and the only one, yaitu Jesus Christ, who is like you and me, seperti manusia, hanya satu hal, dia tidak berdosa. Konsep clean people dalam perjanjian lama tetap adalah orang-orang yang berdosa. Tapi pada saat ini perikop ini kita baca bahwa ke-10 orang kusta tersebut, these unclean people bukan bertemu dengan seorang yang clean, bukan. Tapi seorang yang sama sekali tidak ada dosanya. Maka di sini suatu hal yang kita melihat di sini adalah orang yang hidup, believers yang hidup dalam kerajaan Tuhan, mereka adalah seyogyanya sama seperti seorang yang sudah sakit kusta tapi disembuhkan. Kalau tadi, saudara, dalam kasus daripada budak perikop sebelumnya, kita believers, orang percaya adalah orang yang tidak memiliki merit apapun, jasa apapun di hadapan Tuhan. Saudara bisa baca misalnya, saudara, dalam ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itulah natur kita di hadapan Tuhan sebagai seorang budak. Kita tidak menuntut ketika kita melayani Tuhan bahwa Tuhan berhutang sesuatu bagi kita. Sebanyak-banyak kita bekerja, kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, dan kita adalah budak in relation kepada Tuhan kita,
Maka kita bisa berkata sama seperti Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 ini, kami adalah hamba-hamba atau budak-budak yang tidak berguna. Kami, apapun yang kita lakukan dalam kerajaan Tuhan, kita hanya lakukan apa yang harus kita lakukan, saudara. Nothing less and nothing more. Dalam hal ini, Tuhan tidak berhutang pada kita. Lebih daripada itu, dalam perikop yang kedua, kita ditunjukkan lagi seorang yang adalah umat Tuhan. Mereka sudah percaya sebenarnya kita bahkan undeserving, bukan cuma undeserving merit daripada Tuhan, undeserving bahkan semua hal daripada Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memanggil kita sama seperti seorang kusta yang disembuhkan. Seorang kusta yang disembuhkan, yang tidak ada hak apapun dalam dirinya. Saudara perhatikan satu hal yang penting, Yesus menyembuhkan dalam sejarah yang tulis dalam Alkitab, 11 orang kusta, saudara. Ini 10 orang kusta disembuhkan sekaligus. Satu orang kusta yang dicatat dalam Matius pasal 8 atau Markus pasal yang pertama, dicatat, saudara. Mungkin Yesus menyembuhkan lebih daripada 11. Tapi hanya 11 kasus ini yang dicatat di dalam Alkitab. Perhatikan satu hal, saudara. Di dalam perjanjian lama, tidak ada satu orang kusta pun yang pernah disembuhkan. Khususnya sejak Taurat Allah diturunkan sampai Yesus datang, saudara. Sejarah orang Israel tidak pernah ada satu orang Israel pun yang disembuhkan dari sakit kusta. Sebelum Taurat diberikan, kakak daripada Musa, Miriam pernah disembuhkan dari sakit kustanya. Tapi setelah Taurat diturunkan, tidak ada satu orang Israel pun yang pernah disembuhkan. Naaman pernah disembuhkan daripada sakit kusta, tapi dia bukan orang Israel. Maka saudara, ketika Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang kusta, demikian banyak, itu suatu hal yang mencengangkan sekali. Tidak pernah ada suatu pengharapan daripada orang kusta yang mengharapkan dia bisa disembuhkan. Orang kusta, sepanjang sejarah orang Israel, tidak pernah disembuhkan. Menunjukkan bahwa mereka benar-benar totally out of hope, saudara. Maka saudara, ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah orang percaya di dalam kerajaan Tuhan, hal pertama yang kita harus ingat, memang kita adalah budak Tuhan. Kita owned by our Lord. And for that reason, we must serve Him sampai selama-lamanya. Tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Tugas orang budak. Hal yang kedua harus kita ingat adalah bahwa kita, status kita, hidup dalam kerajaan Tuhan, itu undeserving sinners. Seorang berdosa yang tidak seharusnya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. And yet, seperti orang kusta tersebut, seperti 10 orang kusta di sini, kita disembuhkan, saudara. Maka di sini saudara ada hal apakah yang Tuhan ingin kita belajar di sini? Yang pertama saudara, hidup dalam kerajaan Tuhan adalah hidup yang terus-menerus bekerja. Saudara, perikop pasal 17 ayat 6 sampai 10 itu bukan hanya mau mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana atau memberikan ide pada kita demikian kejamnya Tuhan itu sehingga dia tidak memberikan kelonggaran bagi budak-budaknya dan sebagainya. Tidak, itu bukan maksud daripada perikop di sini. Saudara, seringkali ada orang yang bertanya, saudara, wah, ini menunjukkan begitu kejamnya Tuhan. Apakah ini akhirnya memberikan kepada kita suatu model atau suatu alasan kita bisa memperlakukan pegawai kita sembarangan atau memperlakukan mereka yang melayani kita sembarangan? Saudara, kalau kita masih berpikir ke arah sana, berarti kita masih belum mengerti perikop ini karena kita mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan, saudara. Padahal seharusnya kita mengidentifikasikan diri kita dengan budak, saudara. Itu bukan poin di sini, saudara. Tapi yang penting di sini menunjukkan bahwa kita harus terus melayani Tuhan. Karakter atau pola hidup daripada anak-anak Tuhan adalah terus-menerus melayani Tuhan. Restless melayani Tuhan, saudara. Saudara, saya bersyukur gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang suka melayani Tuhan. Gereja mendapatkan berkat Tuhan demikian besar karena banyak orang dalam gereja kita yang suka bekerja untuk Tuhan tanpa dibayar, saudara. Apalagi 1 tahun ini, saudara, demikian sibuk kita mendapatkan demikian banyak berkat-berkat Tuhan. Saya harus melayani Tuhan dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan. Mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, saudara, kita terus-menerus akhirnya melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Kita terus-menerus diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Suatu karakteristik yang saya bersyukur adalah gereja ini diberikan demikian banyak orang-orang yang mengerti apa arti daripada pelayanan tersebut. Saudara, kita sekarang sudah pada akhir tahun 2017. Saya ajak kita semua untuk memikirkan dan merefleksikan apakah tahun 2017 ini kita sudah terjun untuk melayani Tuhan. Apakah tahun 2017 ini kita sudah benar-benar tanpa pamrih melayani Tuhan. Apakah kita sudah cukup lelah bekerja demi Tuhan. Saudara, mungkin kalau kita jujur ada jawabannya
daripada kita yang mengatakan belum. Bahkan saya percaya mereka yang paling capek bekerja tahun 2017, tetap jawabannya adalah kalau mereka benar-benar jujur, mengerti apa arti pelayanan, mereka akan tetap menjawab, mereka belum cukup capek melayani Tuhan. Maka saudara, ntar besok kita memasuki suatu tahun yang baru, mari kita renew our commitment, memperbaharui komitmen kita, sehingga kita mengatakan tahun 2018, saya mau lebih banyak bekerja di ladang Tuhan. Saya mau lebih banyak bekerja demi Tuhan, karena itulah memang tugasku sebagai budak daripada Tuanku. Identifikasi suatu hal yang penting, budak terus bekerja demi Tuannya. Hal yang kedua yang kita pelajari daripada perikop daripada 10 orang kusta ini adalah mengenai bukan cuma bekerja saja, tidak. Tapi hidup orang Kristen dalam kerajaan Tuhan adalah hidup yang bersyukur, saudara. Hidup yang bersyukur. Dan saudara bisa percaya atau tidak, saudara, bersyukur kepada Tuhan, itu seringkali jauh lebih sulit daripada melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan seringkali menjadi suatu hal yang jauh lebih sulit daripada menjalankan perintah Tuhan. Saudara, pada akhir tahun ini saya mau lebih konsentrasi dalam perikop yang kedua ini, ayat 11 sampai ayat ke-19. Kalau saudara perhatikan, ada 10 orang kusta yang sekaligus disembuhkan oleh Tuhan. What a display of the mighty power of our Lord Jesus. Sekali lagi sepanjang Old Testament, tidak ada satu orang pun yang pernah disembuhkan daripada sakit kusta. Tapi kali ini 10 orang sekaligus disembuhkan daripada sakit kustanya. Kalau Anda dan saya pada hari itu disembuhkan oleh sakit kusta kita, saudara, sekaligus we belong to the group of these 10 people. Apa yang akan kita pikirkan mengenai Tuhan Yesus Kristus? Itu sangat penting buat kita mengerti siapa Kristus itu, saudara. Saudara, perikop ayat 19, ayat 11, ayat 19 ini menunjukkan Kristus bukan hanya cuma manusia biasa, dia melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun nabi-nabi sebelum dia. Dan dia lakukan sekaligus kepada 10 orang yang sakit kusta tersebut. Ayat yang ke-11, saudara, mari kita pelajari ayat demi ayat di sini. Ayat yang ke-11, dalam perjalanan dia ke Yerusalem, dia sengaja, saudara, melewati daerah Samaria. Sehingga sekarang dia ada di perbatasan antara Galilea dan Samaria, saudara. Dia menyusuri perbatasan tersebut. Dalam bahasa aslinya, saudara, it happens. Diawali dengan suatu kata it happens atau it came to pass. Dan artinya dalam bahasa Indonesia, kebetulan pada saat itu ayat 11 dikatakan Yesus sedang menyusuri jalan perbatasan antara Galilea dan Samaria. Tentunya kita percaya tidak ada suatu hal yang kebetulan, saudara. Di sini ada rencana Tuhan yang ingin akhirnya berjumpa dengan 10 orang kusta tersebut. Yang ke-12 dikatakan di sana dia memasuki suatu daerah, suatu desa. Tidak dikatakan desa apa di sana. Dia hanya memasuki suatu desa. Tempat tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang terjadi pada saat itu, saudara. Adalah dia memasuki suatu daerah dan pada saat itu dia berjumpa dengan ke-10 orang kusta ini, saudara. Saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa, berkat besar kepada orang kusta tersebut. Entah mengapa pada hari itu, it happens, it came to pass, kebetulan mereka berjumpa dengan Yesus yang sedang berjalan ke Yerusalem, saudara, melalui daerah Samaria. Dalam pemikiran mereka, kebetulan nih, suatu momen yang demikian indah, kebetulan pas Yesus lewat, kita lihat Yesus. Suatu grace, suatu anugerah kita bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi tentunya ini adalah semua dalam rencana kekal daripada Tuhan yang mempertemukan orang-orang kusta tersebut dengan Tuhan Yesus. Tapi yang lebih penting lagi, saudara, ada suatu anugerah yang saya lihat yang dimiliki oleh orang-orang kusta ini. Karena walaupun mereka outcast daripada society, daripada masyarakat, walaupun mereka dibuang, mereka tidak bisa tinggal di dalam desa-desa tersebut, mereka tidak bisa tinggal di kota-kota, mereka harus buang, lepas daripada masyarakat. Tapi mereka pernah mendengar mengenai Kristus. Saudara, suatu berkat anugerah yang luar biasa. Orang-orang yang terbuang semacam demikian. Yang tidak ada kontak dengan orang-orang lainnya yang sehat, yang clean. Tapi mereka tetap pernah mendengar mengenai siapa Kristus itu. Suatu berkat anugerah yang luar biasa di sini, saudara. Maka di sini kalau saya perhatikan ayat yang ke-13. Bukan saja mereka sedang berteriak, seorang yang kusta harus berteriak, menjaga jarak, saudara, dengan orang yang bersih, dan supaya mereka orang yang bersih tidak lalu berpapasan dengan mereka, mereka harus berteriak menyatakan diri mereka najis, berteriak menyatakan status diri mereka. Tapi pada saat ini, saudara, mereka bukannya berteriak najis dan najis, saudara, tapi mereka akhirnya meminta berteriak dengan demikian keras,
meminta begging for mercy. Yaitu Yesus, guru dalam bahasa Indonesia guru, saudara, tapi terjemahan sebenarnya adalah bukan guru, bukan rabbi, saudara, tapi adalah master, Tuhan. Yesus, Master, have mercy on me. Saudara, kata master di sini sangat penting sekali karena orang Farisi, orang ahli Taurat tidak pernah memanggil Yesus sebagai master, Tuhan mereka. Orang-orang ahli Taurat ini hanya mengenal Yesus sebatas mereka adalah teacher of the law, guru. Tapi mereka tidak pernah mengenal Yesus lebih daripada itu. Sampai pada saat ini, saudara, yang memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu hanyalah murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi suatu display of faith di sini, ketika orang-orang daripada orang-orang kusta ini, yang bukan adalah murid Tuhan Yesus, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Master, have mercy on me. On us. Di sini, saudara, bukan hanya display of faith karena mereka menyatakan Yesus adalah seorang yang memiliki hak atas hidup mereka dengan memanggil dia Tuhan, bukan cuma sekedar guru. Mereka mengenal Yesus sebagai seorang yang bukan saja menyembuhkan atau bisa menyembuhkan mereka, tapi yang seorang yang memiliki hak atas hidup mereka. Mereka memanggil Yesus sebagai master. Another display of faith, suatu pertunjukan iman mereka dinyatakan daripada bagaimana mereka akhirnya, kalau saudara baca dalam ayat yang 14, Yesus tanpa memegang mereka, tanpa menyatakan bahwa mereka sudah sembuh, memerintah mereka untuk pergi menunjukkan diri pada imam-imam. Itu juga adalah suatu hal yang diharuskan oleh hukum Taurat. Seorang yang sudah tahir daripada sakit kusta harus menghadap atau mempresent dirinya kepada orang imam-imam supaya mereka bisa memeriksa kondisi hidup mereka. Dan kalau memang benar-benar sudah tahir, imam-imam menyatakan mereka sudah tahir dan akhirnya memulai suatu proses restorasi agar mereka bisa kembali kepada masyarakat. Saudara perhatikan di sini, saudara baca dalam ayat yang ke-14. Di sini Tuhan Yesus tidak memegang mereka, tidak menjamah mereka, tidak menyatakan bahwa mereka adalah orang yang sudah tahir, tapi hanya memerintahkan mereka untuk pergi dan menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Seakan-akan mereka sudah tahir. Saya percaya pada saat Tuhan Yesus mengatakan kalimat tersebut, itu belum tahir. Bahkan Alkitab mengatakan di tengah jalan baru mereka menjadi tahir. Tapi di sinilah yang menarik, saudara, itu menunjukkan iman mereka. Mereka tidak menunggu sampai Yesus menyembuhkan diri mereka terlebih dahulu baru mereka pergi. Mereka tidak menunggu evidence. Janji Tuhan itu sendiri sudah cukup. Perintah Tuhan sendiri itu sendiri adalah jaminan kita untuk menjalankan perintah Tuhan tersebut. Itulah iman, saudara. Iman bukan menunggu berkat Tuhan baru kita akhirnya menjalankan tugas kita. Tidak. Iman adalah memegang janji Tuhan, memegang perintah Tuhan, dan mengaminkan apapun yang terjadi. Semua adalah karena kedaulatan Tuhan. Kita jalankan perintah Tuhan tersebut. Karena memang itu Tuhan akan menyatakan suatu hal yang mulia melalui perintah Dia. Perhatikan, saudara, dalam hidup, misalnya dalam hidup daripada Abraham. Abraham dijanjikan seorang anak, dia terus berpegang pada janji itu sampai akhirnya anak tersebut diberikan. Dalam Kejadian pasal yang ke-22, saudara bisa melihat bagaimana akhirnya Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak tersebut. Ini suatu perintah yang Tuhan berikan. Abraham tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi kalau saudara perhatikan Ibrani pasal 11 ayat ke-8, di sana dikatakan karena iman maka Abraham taat. Tidak ada suatu iman yang tidak menghasilkan ketaatan kita. Tidak ada suatu iman yang tidak berbuah bahwa kita langsung taat kepada janji Tuhan. Tidak ada, saudara, pada perintah Tuhan. Iman, karena iman maka Abraham taat. Nah, saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19. Karena Alkitab mengatakan, Abraham mungkin tidak mengerti mengapa Tuhan meminta akhirnya anak dijanjikan ini untuk dipersembahkan, disembelih, saudara. Tapi dia mengerti satu hal, karena Tuhan yang perintahkan hal ini, dan Tuhan sudah janjikan anak ini adalah anak keturunan dia, maka timbullah suatu pengertian akan Tuhan yang baru. Jadi dikatakan, saudara, kalau tadinya dia percaya Tuhan semacam demikian, Tuhan adalah banyak atribut-atribut tertentu yang dia pasti saya percaya dia miliki. Tapi setelah kejadian pada pasal 22, setelah perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya tersebut, timbullah suatu pengertian Abraham atas Tuhan yang baru, bahwa Tuhan yang menjanjikan anak pada dia, yang sekarang memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya, pasti adalah Tuhan yang bisa membangkitkan Ishak daripada orang mati. Di sana dia mereconcile kesulitan teologis yang dia miliki. Bagaimanakah mungkin sekarang ini anak yang dijanjikan sekarang diminta untuk dipersembahkan, disembelih? Kesimpulannya hanya satu, Tuhan pasti akan bisa membangkitkan orang ini. So ketika kita akhirnya menjalankan perintah Tuhan,
Mungkin dalam kondisi yang sulit kita jalankan, kita tidak mengerti kenapa kita mendapatkan perintah tersebut. Tapi dalam kita menjalankan, kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang perintah Tuhan, maka saya percaya, saudara, ada suatu pengertian yang baru mengenai Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saudara, inilah hidup daripada orang percaya. Hidup daripada orang percaya bukan seperti hidup cuma dari budak-budak. Bukan, saudara, lebih daripada itu. Orang yang hidup dalam selera orang percaya, memang mereka adalah budak yang dimiliki oleh Tuhan mereka. Lebih daripada itu, mereka akan benar-benar mengenal dalam perjalanan hidup mereka mengenai siapa Tuhan yang memiliki hidup mereka, saudara. Saudara, di sini di Alkitab tidak dikatakan kapan, kita tidak tahu persis kapan orang-orang yang sakit kusta ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin tidak lama setelah mereka berjalan, mungkin pas di pertengahan jalan sebelum mereka bertemu dengan para imam-imam, atau mungkin lebih, sudah tidak lama kemudian mereka akan bertemu dengan imam-imam. Saya percaya opsi ketiga, sudah tidak lama kemudian mereka akan bertemu dengan imam-imam. Mengapa saya percaya tersebut? Karena saudara, dari 10 orang, akhirnya hanya 1 orang yang kembali. Kalau mereka baru berjalan dan mereka sadar mereka sembuh, mereka pasti, saya percaya mereka akan kembali, saudara. Dengan gampangnya, lebih mudah. Mereka akan kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih. Tapi yang menarik di sini, saudara, hanya 1 orang yang take the time untuk berputar badan dan akhirnya berjalan ke tempat yang lain, mencari Yesus kembali untuk berterima kasih kepada dia. Sisanya, saudara, akhirnya terus berjalan untuk bertemu dengan para imam-imam, saudara. Ayat yang ke-15 di sini dikatakan, saudara, ketika seorang dari mereka sadar, mereka langsung kembali, lalu bukan lagi berteriak-teriak bahwa mereka adalah seorang yang najis, tapi mereka berteriak dengan suara yang lantang. Dia, saudara, berteriak dengan suara yang lantang bahwa untuk memuliakan Allah, saudara. Dan dia adalah orang yang sudah disembuhkan. Dia memuliakan Allah. Ayat yang ke-16, saudara, dia tersungkur ketika dia menemukan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, di sini ada suatu display yang mendeklarasikan, orang itu sudah mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan. Orang Yahudi, orang Samaria tidak sembarangan menyembah orang, saudara. Karena mereka percaya hanya Tuhan yang boleh disembah. Ketika orang ini akhirnya, orang Samaria ini akhirnya tersungkur, lalu menyembah Tuhan, dia sedang mendeklarasikan suatu hal yang penting. Yesus, orang ini, di hadapan dia, kepada mana, kepada siapa dia sedang tersungkur. Orang itu adalah Tuhan. Yesus sendiri tidak melarang orang ini untuk menyembah dia tersungkur. Menyatakan Yesus menerima deklarasi daripada orang tersebut, bahwa dia adalah Tuhan, saudara. Saudara, perhatikan di sini, saudara, ada suatu iman yang baru yang mengenal bahwa ini adalah Tuhan. Dia sekarang benar-benar mengerti setelah dia bersyukur, bukan cuma bersyukur, memuliakan Tuhan, dan akhirnya memiliki suatu Christological doctrine yang penting, yang benar, bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan ayat ke-17 dan ayat yang ke-18 di sini, ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah yang semuanya adalah rhetorical question, yang gampang dijawab, saudara? Itu adalah bukan suatu pertanyaan yang memerlukan orang untuk terus berpikir dan merenungkan, tidak. Ini adalah suatu pertanyaan yang demikian self-evident yang bisa langsung dijawab. Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Yes, benar, saudara. Di manakah yang 9 orang itu? Pertanyaan kedua, not here, tidak di tempat ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jawabannya tidak ada, saudara. Tidak ada. Saudara, dan saya percaya Lukas sengaja delay, postpone, menyatakan bahwa orang yang kembali itu adalah orang Samaria for a purpose. Dengan satu tujuan. Menyatakan bahwa orang yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang akhirnya adalah orang yang paling mengerti siapa Tuhan itu. Saudara, keselamatan, anugerah keselamatan, dan berkat Tuhan, di mana kita bisa mengerti siapa Tuhan, bukan diberikan kepada orang-orang yang paling mengerti Alkitab. Bukan diberikan kepada orang-orang yang paling bisa mengerti, menghafal Alkitab. Tidak datang kepada orang Farisi, tidak datang kepada orang-orang ahli Taurat, tapi justru diberikan kepada orang yang paling dihina oleh orang lain ini. Menyatakan, Tuhan berhak mengasihi siapa yang dia ingin kasihi, saudara. Saudara, ayat ke-19, saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Saudara, perhatikan di sini, saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? 9 orang itu, saudara, akhirnya justru 9 orang ini, saudara,
yang menjalankan perintah Tuhan. Bukankah perintah Tuhan adalah bagi mereka untuk memperlihatkan, menunjukkan diri mereka kepada para imam. Kalau kita lihat di sini justru ke-9 orang itu yang benar-benar taat kepada Tuhan, yang pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, menjalankan perintah Tuhan. Justru orang Samaria ini yang melanggar perintah Tuhan, yang akhirnya kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan terlebih dahulu. Apa yang tidak kita katakan di sini, apa yang tidak Alkitab ajarkan di sini? Ingratitude, saudara. Perasaan tidak bisa berterima kasih adalah problem yang paling besar yang seringkali dihadapi oleh orang-orang di zaman ini. Juga tidak lepas orang-orang Kristen. Saudara, saya bisa kasih beberapa ilustrasi di sini, saudara, mengenai ingratitude. Andrew Carnegie, saudara, yang Andrew Carnegie seorang yang sangat terkenal, saudara, yang mendirikan Carnegie Mellon dan selain sebagainya. Dia adalah seorang yang demikian kaya luar biasa. Dia pernah memberikan $1 juta kepada salah satu dari relatif dia. Saudara dia, saudara, yang masih ada relasi dengan dia, relasi darah. Dia memberikan $1 juta kepada orang tersebut yang tadinya tidak memiliki apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Orang yang menerima $1 juta dari Andrew Carnegie ini justru akhirnya mengutuk si Andrew Carnegie. Dengan alasan apa? Karena Andrew Carnegie memberikan $365 juta kepada charity, saudara. Yang sudah menerima $1 juta akhirnya mengutuk mereka dia yang memberikan $1 juta tersebut. Karena dia memberikan tidak semua uangnya, hanya sebagian kecil uang tersebut. Padahal dia tidak pernah memiliki uang $1 juta tersebut. Ada seorang hakim, saudara, Samuel Leibowitz. Dia seorang hakim yang akhirnya pernah membebaskan 78 orang laki-laki, saudara, yang akhirnya dibebaskan daripada kursi listrik, hukuman kursi listrik. Tapi tidak pernah ada satu orang pun dari mereka yang dibebaskan daripada kursi listrik, yang akhirnya pernah berterima kasih kepada si hakim ini, saudara. Saudara, ingratitude menjadi suatu problem yang demikian besar dalam hidup setiap orang. Bahkan orang ateis itu adalah orang yang paling kasihan. Mengapa? Karena pada saat di mana mereka paling ingin berterima kasih, kalaupun ada perasaan tersebut, mereka tidak tahu kepada siapa mereka bisa berterima kasih, saudara. Saudara, tapi problem zaman ini, saudara, adalah problem di mana seorang sulit untuk berterima kasih kepada orang yang lain, apalagi berterima kasih kepada Tuhan. Juga dengan orang Kristen, saudara, problem orang Kristen yang salah satu yang paling besar adalah problem kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, believe it or not, boleh saudara bisa percaya atau tidak, melayani Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, jauh lebih mudah daripada bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa perhatikan di sini, mereka semua adalah orang yang akhirnya mendapatkan penyembuhan tersebut. Mereka semua disembuhkan daripada sakit kusta tersebut. Tapi kenapa hanya satu orang ini yang kembali dan berterima kasih kepada Tuhan? Bukankah mereka semua mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan tersebut di tengah perjalanan mereka? Saya percaya, saudara, ke-9 orang tersebut pasti memiliki rasa bersyukur ketika mereka melihat bahwa mereka tahir tengah jalan. Tapi our gratitude, kalau bukan berpusat kepada Tuhan, tidak ada artinya, saudara. Rasa bersyukur kita, rasa bersyukur kita kalau kita tidak tujukan kepada Tuhan, tidak pernah ada artinya dalam hidup ini. Di dalam our gratitude, rasa bersyukur kita, kalau Tuhan bukan pusat in the gratitude, saudara, kita tidak pernah bisa memuliakan Tuhan. Kita belum pernah benar-benar memiliki perasaan bersyukur tersebut. Suatu perasaan bersyukur yang samar-samar, saudara, adalah suatu hal yang tidak pernah cukup, saudara. Saudara, orang 9 orang ini, mereka gagal untuk memuliakan Tuhan. Mereka gagal di dalam mereka kembali dan bersyukur pada Tuhan, pada Tuhan Yesus, untuk melepaskan mereka dari suatu kondisi fisik yang demikian malang. Pada saat itu, saudara, mereka kehilangan kesempatan terbesar untuk mengakui Kristus adalah Tuhan atas hidup mereka. Demikian dengan hidup kita, saudara. Akhir tahun 2017 ini, saudara mungkin banyak yang melayani Tuhan. Kita banyak bekerja demi Tuhan. Let's take a moment, saudara, untuk akhirnya menyatakan our gratitude dalam pelayanan kita. Dengan berpusatkan Tuhan di dalam center dalam perasaan syukur kita. Kalau tidak, saudara, we may often miss the opportunity to acknowledge Him as our Lord, saudara. Saudara, memang semua orang kusta, 10 orang kusta ini akhirnya disembuhkan.
Tapi banyak satu orang saja, orang Samaria yang benar-benar disembuhkan. Mereka semua 9 disembuhkan secara fisikal. Tapi hanya satu orang yang benar-benar disembuhkan. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkanmu. Itu adalah suatu hal yang ironis, saudara, ketika kita sudah mendapatkan semua berkat Tuhan. Bahkan kita mungkin bisa giat melayani Tuhan. Bahkan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Yet at the end semua, with all these religious duties yang harus kita lakukan, with all this blessing yang Tuhan berikan kepada kita, justru kita kehilangan keselamatan kekal tersebut. Kalau 9 orang ini mereka mendapatkan iman yang sementara, mengakui Kristus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Kristus, tapi hanya satu orang yang benar-benar mendapatkan iman yang menyelamatkan. Itu mereka, dia yang mengenal siapa Kristus. So, saya akan tutup khotbah pada hari ini dengan suatu theological reflection. Ada hal penting yang bisa kita pelajari secara teologis daripada perikop ini. Saudara, menarik Calvin, saudara, ketika dia dalam komentari dia atas kitab Lukas pasal 17 ini, dia akhirnya menggunakan kisah ini, 10 orang yang disembuhkan ini, untuk menjadi suatu basis dalam perlawanan dia terhadap konsep atau doktrin papacy dalam Roma Katolik. Dia katakan di sini, orang memang benar, orang-orang ini, 10 orang kusta ini memang disuruh pergi untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Tapi Calvin katakan, lain daripada konsep daripada orang Katolik, ke-10 orang ini tidak diperintahkan pergi untuk menyatakan dosa kepada para imam-imam. Ke-10 orang ini bukan diperintahkan pergi untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa akhirnya mendapatkan pengampunan dan dosa mereka bisa dihapuskan. Tidak. 10 orang ini hanya diperintahkan pergi untuk menunjukkan bahwa mereka sudah disembuhkan. Ini against Catholic doctrine of papacy. Hal yang bisa kita pelajari daripada konteks daripada Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini adalah mengenai doktrin Kristus. Bahwa Kristus lebih supreme. His authority is more than the priesthood authority of the Old Testament than the law itself. Bahwa otoritas Kristus jauh melebihi keimaman, otoritas imam di dalam Old Testament perjanjian lama, dan juga otoritas daripada hukum. Kristus memang akhirnya menyuruh mereka memperlihatkan diri mereka kepada para imam untuk memenuhi semua tuntutan daripada hukum, karena itu yang diharuskan oleh hukum. Perhatikan satu hal di sini, hukum atau imam, mereka semua tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang kusta ini. Tapi Kristus sekarang, dialah yang menunjukkan supreme authority over a priesthood system and also over the law. Kristus menyatakan otoritas yang paling tinggi melebihi para imam dalam perjanjian lama, melebihi daripada hukum Taurat dan perjanjian lama dengan menyembuhkan ke-10 orang kusta ini. All the Old Testament elements, or the priesthood system, the law, itu bisa menyatakan taring mereka. Para imam bisa menyatakan seorang itu kusta dan membuang mereka daripada masyarakat. The law can make demands over them. Tapi akhirnya hanya Kristus yang bisa menyembuhkan mereka daripada sakit kusta ini. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita akhiri tahun 2017 ini mengakui satu hal, saudara. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita adalah orang-orang Kristen yang tidak lagi dituntut oleh hukum Taurat. Hukum Taurat dan sifat kematiannya tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Demikian juga kita bukanlah suatu orang yang hidup di bawah the priesthood system. Tidak, tapi Kristus yang sudah hadir, yang sudah hidup, yang sudah berinkarnasi, mati dan bangkit. Satu kali untuk selamanya. He is our supreme authority. Kepada Kristus yang semacam ini, mari kita nanti mulai satu tahun yang baru menyatakan kita adalah budak dalam kerajaan Tuhan, melayani Sang Raja seumur hidup. Tapi tidak berhenti di sana. Kiranya hidup kita juga hidup yang penuhi oleh perasaan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak yang surga, kami bersyukur untuk suatu firman Tuhan yang sudah kami baca pada hari ini. Yang sudah kami renungkan, yang sudah hamba-Mu beritakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu firman Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kami.
Hamba mau menyerahkan setiap daripada anak-anak Tuhan yang pada hari ini hadir dan beribadah. Hamba berdoa supaya mereka semua pada akhir tahun baru ini, kami semua dapat merefleksikan apa yang sudah lewat, 365 hari yang sudah lewat. Dan kami ingin memasuki suatu tahun yang baru dengan our renewed commitment, dengan suatu janji, komitmen kami yang diperbaharui for the king in his kingdom, untuk raja dalam kerajaannya. Berkatalah jemaat tempat ini, supaya mereka bisa semakin hari, semakin mengenal siapa diri kami, dan kami bisa semakin hari, semakin melayani Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.